terhubung oleh pahitnya duka kehidupan, kami datang kepadamu ya Tuhan dan berseru agar kami layak masuk dalam terang iman yang membebaskan kami dari himpitan hidup ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Allah, Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus besertamu. Dan besertamu juga. Ini mengenai doa atau litan pengharapan kita bersama Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan, Engkau tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum turun dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selamanya sampai selama-lamanya Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab kami berselincar bersama seperti hari kemarin, apabila gelap atau seperti seorang yang terjaga di bawah anak. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. di waktu pagi berbangun dan bertumbuh, di waktu petang hidup dan lain. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan
Kami minta kekuatan kiranya Roh Kudus hadir mengurapi kita, mentabiskan hati jiwa kita untuk menerima firman kebenaran itu dan menjadi sarana penghiburan bagi kita bersama, bahwa di balik duka ini ada Tuhan yang senantiasa mendampingi, menguatkan dan mengokohkan, serta menjadi sarana penghiburan yang sejati bagi keluarga dan kita semua yang hadir. Mari kita berdoa. Kau adalah Bapa Maha Kasih, Maha Penyayang, berpanjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kau adalah Allah tidak pernah membalas setiap kau dengan kelemahan-kelemahan yang kami lakukan. Sekalipun kami diimpit oleh duka yang sangat dalam, dipanggil pulangnya orang tua nenek kekasih, bantuan Bapa dalam meninggalkan anak dan cucu keluarga besar, semua rumpun keluarga. Tapi di balik karya Allah itu selalu nyata dan nampak bagi kami semua bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah senantiasa menopang keluarga besar, anak dan cucu, bahkan rumpun keluarga besar. Menopang kami semua dan hadir di tengah-tengah kami, menerangkan apa makna hidup itu dan kematian bagi kami semua. Untuk itu ya Bapa, melalui firman-Mu yang hendak kami baca dan dengarkan, sekumpulan yang kami boleh hadir bersama-sama untuk merasakan duka bersama dengan keluarga. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami ingin mengaminkannya. Kami ingin menerangkannya bagi semua pihak. Tetapi bagi kami adalah manusia yang sangat lemah, punya kuasa yang sangat terbatas. Kami percaya Roh Kudus hadir untuk mengurapi kami, memampukan kami dan bekerja dalam hati dan jiwa kami, sehingga firman yang hendak kami baca dan dengarkan menjadi penuntun hidup, menjadi penghiburan sejati bagi keluarga dan kami semua yang hadir. Untuk itu ya Bapa, berbicaralah, karena kami sudah siap mendengar. Serta ampunkanlah segala dosa dan kelemahan kami. Dengarkanlah kami. Kalau kami datang berdoa kepadamu, beralaskan Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan penebus kami. Amin. Firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan saat ini terdapat di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Inilah berita firman yang datang kepada kita saat ini. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian berita penghiburan lewat firman yang kita dengarkan saat ini. Berbahagialah kita semua mendengarkan firman itu, merenungkan dan mengaminkannya, dan menjadi kekuatan menghadapi tekanan hidup seperti duka yang dialami oleh keluarga kita di tempat ini atas meninggalnya orang tua, nenek kekasih yang
sudah beberapa saat yang lalu meninggalkan kita semua, dan dalam tahap rencana keluarga sudah waktunya untuk itu ke depan dalam tahun ini. Dan semoga itu dilancarkan Tuhan, semua anak-anak boleh dilancarkan, dan kita semua menjadi saksi atas apa yang Tuhan rencanakan bagi keluarga sehubungan dengan penguburan almarhumah yang kita kasihi dan yang telah mencintai semua keluarga dan kita semua. Ya, ini pokok pembacaan kita dalam 2 ayat ke-13 dan 14. Sekali lagi saya baca itu ya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Lalu dikatakan di bawah, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kematian merupakan sebuah realita kita terima oleh setiap orang. Ya, yang kita hadir ini kota apa alami itu bisa kematian sama seperti ini alami oleh kematian orang tua kekasih. Ya, memang Alkitab menerangkan ada 3 proses kematian yang dialami oleh manusia. Pertama, kematian yang disebut sebagai hubungan dengan Allah sudah putus. Itu namanya kematian secara rohani. Sekalipun kita hidup tetapi tidak ada hubungan kita dengan Tuhan, bagi Tuhan itu suatu kematian. Yang ini kan terjadi pada awal pertama jatuh manusia Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka jatuh dan disebut sebagai orang mati di hadapan Allah karena kebenaran Allah yang telah dinyatakan kepadanya hilang. Akibat pemberontakan dan tidak setia, itu implikasi dan risiko ketika tidak mendengarkan, tentunya ada hal yang lebih buruk terjadi. Ia menuju kepada kematian, walaupun secara fisik belum mati, tetapi secara rohani di hadapan Allah karena dia pemberontakannya, itu disebut sebagai suatu kematian. Dan yang kedua adalah kematian secara jasmani seperti dialami oleh nenek kekasih kita, orang tua yang kita cintai. Ya, banyak pendapat seperti dalam Khotbah dan juga beberapa kitab lain mengatakan semua yang tadi sana mati adalah perpisahan antara tubuh dan jiwa. Artinya secara kebebasan kalian benar. Ya, kalau Khotbah itu nyawa kembali kepada yang memberi asalnya, sedangkan tubuh kembali ke tempat asalnya. Jadi perpisahan itu ya. Dan ketika nyawa tidak ada di dalam tubuh ini, yang menunda di sana batang rambut. Karena mengapa tidak kita beraktivitas lagi, tidak bekerja dan tidak akan menyusahkan jiwa-jiwa kita lagi. Dalam kekatuan itu juga tempat asalnya. Jadi berarti bahwa tubuh ini kembali ke tempat asalnya menjadi tubuh tanah, karena kita diambil dari tanah. Kematian yang ketiga yang dimaksudkan dalam kitab Wahyu pasal 21 adalah kematian kekal. Dan ini yang jauh lebih ditakutkan oleh setiap kita. Karena di sana tidak ada lagi daya upaya yang bisa dikembalikan untuk kita. Itu berarti kita menuju kepada kebinasaan penderitaan selama-lamanya. Dan ini akan sama seperti ketika air bah datang, menimpa seluruh orang tidak percaya. Dan itu disebut sebagai kematian kalau Alkitab mengatakan kematian kedua. Kematian kedua. Tidak ada lagi pengampunan, tidak ada lagi waktu untuk bertobat, tidak ada lagi waktu untuk berseru, tidak ada waktu untuk bisa mengenal Allah lagi.
Kalau Matius 25 mengatakan itu pintu sudah tertutup baginya, tak lagi bisa dibuka atau buka apa. Berarti tidak ada dalam kegelapan, dan itu dalam kegelapan yang sangat mengerikan. Di situ terdapat kata gigi untuk selama-lamanya. Itulah namanya kebinasaan. Dapatkan diri mereka. Saya pikir apa yang saya sampaikan ini adalah untuk mengingatkan kita semua, di balik apa yang kita alami tentunya kita mengalami juga namanya kematian. Dan itu kita harus terima. Tidak ada manusia yang kebal terhadap kematian. Tidak ada yang manusia bisa luput dari satu titik kematian ketika saatnya sudah tiba. Jadi kita lahir, kita hidup, lantas kita mati. Semua itu adalah sebuah siklus perputaran kehidupan yang diterima oleh semua manusia, termasuk nenek kita bersih. Ada saat untuk lahir dan ada saat untuk mati. Dalam pemahaman iman Kristen, kita mempercayai bahwa ada satu sosok di atas manusia, yaitu Tuhan Allah. Itu yang mengatur kehidupan kita sebagai manusia. Maka dikatakan juga Tuhan itu adalah pencipta kita. Ya, karena kita adalah ciptaan Allah, maka kita yang pertama kali harus mengenal siapa pencipta kita itu. Pematua kayak di bahasa Toraya itu. Ya naruh ke mamasa di saya ke pengadewata. Ya nalako jauh medisangnya Gusti Allah. Budaya sangat nanti pematua. Setiap daerah memahami, dan saya pikir ini adalah suatu pekerjaan Roh Kudus dalam kedekatannya pemahaman secara dekat untuk mengenal Sang Pemberi hidup itu. Kata anak susi dewata kita nemai di penombai dulu to, bubun dulu to, batu to nadolona. Namanya di pak pesung-pesungan to untuk mendapatkan berkat dan pahala. Dan saya pikir ini ditinggalkan sebuah karena Kristus merubah pemahaman dengan itu bahwa itu adalah suatu penyembahan berhala, menjadi penghalang besar hubungan kita dengan manusia yang benar. Jadi dalam pemahaman kita mempercayai bahwa itu ada sosok di atas kita, yaitu Tuhan Allah yang dapat mengatur kehidupan. Kapan semua itu ada? Akan lahir, kapan juga itu manusia akan mati. Jadi dia menentukan segala-galanya itu. Yang mau tuh nanti kuaya tuh umur tajolong na pematuan na tentukan na sa pematuan. Dekat atau lama, panjang atau pendek. Karena panjang atau pendek berarti ukuran tinggi dan rendah ya. Mungkin sedikit atau lamanya kita berjalan di dunia ini. Tuhan yang menentukan semua itu. Kalau Yakobus mengatakan saya akan pergi, ada yang mengatakan pergi ke tempat ini, ke kota anu. Kota anu dimaksudkan di sini adalah tempat di mana dunia ditempati oleh manusia yang tidak disebut satu. Ya, objek di dalam pembacaan kita itu. Berarti di mana manusia berkelana di dunia ini kita tidak tahu kemana kita pergi untuk mencari hidup. Mungkin merencana ke Allah Jalla ko kirin untuk kalau jom ke Jakarta. Kita merencanakan ke Kalimantan tuh tiba-tiba ke Lu. Seperti Bu Pendeta ini ditempatkan di Lu. Nalantan itu kumuala di Maleruk kun ay Palopo ditempatkan jong bone-bone. Jadi ko Pendeta lo may buntang to. Tanah tadi ko ditempatkan mo dito. Artinya tempat itu adalah semua di mana kita berkelana dan Tuhan menunjukkan. Banyak orang merencanakan itu saja itu Latin atau menurut ukuran kita. Itu perjalanan hidup kita. Dan yang perlu kita kaji dalam hidup ini, kita persiapkan bagaimana kita bersiap. Kapan Tuhan itu datang, karena kehidupan ini walaupun perencanaan begitu matang dalam kita desain hidup kita menurut orang pintar. Bukan ala suci nak Allah toh.
lab di mana kalau itu apa kan ada? Di MM Trajanis. Ya? MM Trajanis. Iya, oke. Oke, Iya, iya. Terima kasih Bu Dubu. Tapi kalau kita melibatkan Allah dalam segala perencanaan hidup ini, walaupun kehidupan ini hanya bagaikan uap itu hanya diciptakan Tuhan. Ini juga berkaitan dengan perhitungan umur bagi umat manusia yang dikasih Tuhan. Halo. Saya dulu guys. Ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang lain, ada yang ini, ada sampai dengan termasuk mengatakan, ya, Musa mengatakan kalau kita dikasih umur ini agak panjang sedikit. Ada 80 tahun, sedikit itu 80 tahun. Dia nama bilang bisa. Iya, Facebook ya. Di MM Trajanis. Di mana kita bisa menjalani hidup ini selama kita hidup. Baiklah orang yang hidup kembali Indonesia belum anak-anak rumah tua sama. Ya karena jaminan firman-Nya juga yang kasih berkaitan rumah tua tak kalah itu. Kami sudah lihat gambar kami di dalam. Supaya kita turun dulu. Sampai yang saya jawab. Dan juga itu tidak sama dengan pengumumannya lagi dalam perjalanan yang lain itu sampai dengan ya hampir 10 awal 900 awal itu 900 ada yang 800 tahun yang rupanya itu mulai terkikis ketika Yusuf sudah berada karena itu berumur 110 tahun lagi. Walaupun itu seumur 110 tahun dia masih melihat anak-anak Efraim. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena hidup ini bagaikan uap di hadapan Tuhan. Dalam kondisi seperti itu bahkan muncul trauma akibat gagalan diri untuk menerima kenyataan. Biasa tak ada mudah tutusan dan tarim itu kenyataan kematian itu. Banyak. Tapi saya pikir kita harus berpikir sekarang ini kematian kita terima itu karena itu adalah memang implikasi daripada dosa yang kita turunkan dari atas sampai ke bawah dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Tidak ada orang bisa lepas dari situ ya. Jadi disitulah kita bisa melihat bahwa perpisahan itu memang harus terjadi. Kapan saatnya? Siapapun juga. Karena hidup itu bagaikan uap, berarti tidak ada uap yang kekal kita lihat. Tidak ada kehidupan itu uap itu abadi. Itu sekitar muncul. Lalu begitu, sejalan muncul. Ya pengen yang kehidupan kita ini memang banyak dari Alkitab kita lihat. Termasuk paling banyak yang kaji dengan itu kan pengkhotbah. Tentang singkatnya umur, tentang gambaran keberadaan kita sebagai manusia, bagaikan debu ditiup angin gila lenyap, bagaikan bukan berkembang di waktu pagi, sore hari lisut dan layu dan tidak ada yang mengenalnya. Juga dalam Yakobus ini dianggap gambar hidup ini bagaikan uap lagi. Banyak cara untuk mengatakan hidup ini. Berarti bahwa kehidupannya Tuhan anugerahkan untuk kita ini takkan selama-lamanya seperti yang kita alami saat ini. Dan tidak menolakkan itu. Artinya kita akan mengalami ke satu jalan, yaitu yang namanya kematian. Ya, namanya kematian. Kalau kematian itu memang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Tentunya itu adalah kesedihan terjadi. Sesuatu yang kita tidak bisa sangkali, tidak bisa kita hindari, tetapi harus kita alami. Terus sebabnya orang ketika menghayati kehidupan ini, apalagi hubungannya dengan orang-orang yang dikasihi. Jadi kan datang nggak mau tahu mana mata adik kritenan tak kita tahu. Tadi rolaku temen-temen dari dia.
Ya kalau Pak Pudian itu 27 mengatakan kalau saya ditinggalkan ayahku dan ibuku, apa paling laku baik untuk sandera ranungku tidak ada lagi karena apa yang hendak aku tuangkan ini kebaikan-kebaikan dan rasa cintaku kepada orang melahirkan saya tidak ada lagi. Bapak lagi yang tuangkan ini. Maka Pak, Mazmur harus berpaling kepada Allah yang pemberi hidup itu. Kemudian paling datang pada itu amde itu. Domen dadian ketemu sana nama Tilino. Ada Allah yang menatang saya, ada Allah pengawasi, ada Allah pemberi hidup. Kalau Daud mengatakan kepada kematian itu buat apa lagi saya menangis? Naya ka dito ko pagkaborog to naimpikan penangku, kupiang-piang alang katuangku. Kalau mungkin kembali lagi seperti sini kalau seperti yang saya inginkan. Tapi saya lah yang akan mempersiapkan diri untuk menuju kepada jalan yang sama, yaitu kepada kematian. Tentu kamu akan tertinggal atau temotela atau temotong kusul selanas. Tentu kamu itu umpama banda kenan nakatuan tas tengah tas selanas. Kaya to ulo temi warang matan ta kita tan barakan kita antar mana. Sebab kematian sangat mendidik. Sangat menyedihkan, sangat meremukkan hati dan jiwa. Kematian. Ke masa itu ada 2 orang menangis tapi tidak sedang dengan itu. Kan Anda yang penyakit itu masih menimpa selama dia masih diberi pemilik, kita selalu berdoa agar orang tua yang kita kasih atau orang yang kita kasih itu bisa kembali dan normal kembali, sehat kembali dan kita bersama. Tapi kalau kematian tidak akan mungkin kembali lagi dalam hidup. Itulah membuat hati remuk. Itulah membuat hati kita bersedih. Makanya orang Toraja itu harus berpandangan begini dalam antropologisnya. Ya kematian. Jadi kematian Toraja lalu kita bentuk sama Toraja. Bukanlah terjadi pembiaran. Tapi harus dikagumi, harus dihormati. Sama seperti ketika masih hidup. Maka lebih kita menguapkan perasaan kita terhadap kematian seperti kata Tuhan. Labirangku pulosong ngamale lakuin mak kote di pulau daripada lelaku nak inan kasendirian mak lupa paling. Karena dalam kematian itu banyak segala-galanya. Tapi ada kaparunan bisa besar dulu. Sebenarnya saya masih bisa hidup ini, saya masih terus. Tapi kematian ada kita. Makanya orang Toraja hampir sama pemahamannya begitu kematian. Tempatnya untuk menyatakan rasa solidaritas, rasa kerinduan kita yang terakhir. Sebab itu tidak akan mungkin kembali dalam hidup kita itu. Ya betul dan tuangkan dalam segala perasaan dan seluruh apa yang mereka dapat. Tak ada itu bukan apa yang ada. Tak ada itu bukan agama masih risau lakukan yang ada. Tetapi rasa rindu yang sangat dalam untuk dapat penghormatan yang terakhir. Karena menyadari semua itu, natangga mo, saya tetangga mo sulana sama to. Tampakkan nama to tulatanin papai itu tanda mamali. Sekalipun batang rabu kumurah, batang tetapi di situlah. Walaupun hidup ini bagaikan buah, walaupun bagaimana saya merencanakan sesuatu hal yang mungkin saya pandang jauh lebih baik, tapi ini akhirnya juga berakhir kepada hal yang sia-sia dengan itu menuju kepada kematian. Ya mau to. Nah pahamnya kumana yang mana matulatan yang tuangkan dengan masalah itu bukan karena disuruh ya. Tak itu tahu pokok itu menyadar. Tapi rasa kerinduan dari dalam itu menghormati orang-orang yang kita kasih dan mengasihi kita. Yang mau nala rencana misalnya sangkuni tapi pada Allah tu pun betul. Metiri kama liberana pomatola di papai laku kalemi. Sangat alkitabiah. Ketika kita akan melakukan dengan itu dengan tulus ikhlas penghormatan. Bukan karena disuaki kita memang tunduk dan sebagainya, tidak. Semua itu kan banyak katonta bangari. Tapi penghormatan yang utama adalah bagaimana kita melihat
upaya-upaya yang dilakukan oleh orang yang telah melahirkan. Bayangkan ni kamu timi toronindo tay. Kena tambaki kasira bulan nale. Namang kanto panundo kina ya pi naman lepas timi tanggung jawab na kay majama piki. Majama ki paliton tali pa na musoy musti napakawin piki. Mangka preto napakawin ki. Nadin tompo tatunog sopo kiri tompo mindi. Kaya mapindono milik ka ato. Abang tu waktu sejenak dapat merasakan ya kenyamanan seperti kita ke jalan-jalan ke rantepo ke objek wisata dan sebagainya. Enggak. Tapi dia selalu bergumul dengan itu. Tapi itulah kerinduan. Nah, bayangkan dengan itu maka kita ini harus merenung dengan itu sejenak. Bapak Ibu, Tuhan menolong, Tuhan menghibur lewat tuntunan kuasa Roh Kudus. Semua firman ini dapat mengingatkan kita semua tentang peran hidup kita dalam menuangkan segala yang kita nyatakan bagi orang yang kita sangat rindukan dan kita dambakan. Amin. Nalam biatuna tulah dengan sorong itu publikasi tontoran ina pakai ingat kadang puang lang may Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Apakah
Tuhan. Yang pertama dari Jemaat Tandung dengan judul lagu Damitar Lubang, dan yang kedua PPGT Jemaat Tandung, dan yang ketiga solo dari keluarga dengan judul lagu Apapun Juga Menimpamu. Taruh di situ. Ini.
Jika
menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Persilakan pujian penghiburan dari keluarga dengan judul lagu Keluarga Hidup Indah. Terima
Semua pujinya dipanjatkan kepada Tuhan, bukan sarana betul menjadi keluarga kita semua. Tuhan berkati. Tak oleh subuh pengalang kapas sembayangan, tak sembayang. Kipu di kami kipa kalabi kolan mintu tumengkana katuang ki opong matua ambe masuk ka. Ia mau berpuang tontong meletek kisah bu ambe empoteti Yesus Kristus yang mau puang kisah kesalamaran ki. Mi papayanan kan natu sang natu teh malante kamaindunan kinen tenteng itu sangan mi. Kisah bu sangan madatu. Saya kipen nolai kau mi opong. Kadang mipang gampa malesang kita makatuan gitu patu borong nanti jona katuan nakamatian lah adi. Akan gitu kami torotolino jolol mipuang. Kanun nanong itu mintu nato batang-batanan nilang katuan ki. Ki bilang-bilang mau pak isi kere-kereken nih. Umba susi palambi inate katuan ki. Lalu langi sepete katuan me pak kamasal labu kaleki. Bersemangat tu kadang belum tontong di sia tinggi dia boran tamala tangagi solanasan. Lana peparan musila mendadi kama totoran laku kami bintu solanasan kikirengi itu jona kadang ni. Sila mendadi petambaan kama dosenan tama penangki lampabata akan tamuisad noyangan ni. Tejona kama padiran tang dampian labi laku mintu anak kampone inde-indo nenek ki kaboroi. Siram pemairikan tonda kumaina tontongkan usa dengan ni sia umpamana saya tambah penangki kumake deni tulinda susin nate. Turukan masuk sasolanasang tingaya te agan. Na pobono penangki te matian. Apakah dami pun ia mau menjadi sulona sa arang nakatuan ki. Tagilan alani dandanan sangka ate jona kamatian ku utuh. Painang uya mo umpatu batang kaleki. Nangka menapatu tendo nenek ke pakaboro, kami duka tenala napatu. Apa tak kita ndai? Pira mila rampo. Umpapatukan susi sekarang natindo tika mali patu nenek tika boroi. Ada ikan tontong apinan dan kilala opo. Siapa karin manjolo maladimi. Umpat ete marampa siapa ete mekatuan kami pakamasal laku kaleki. Itu kami rampat tongkol bati keren. Lain pasak ke selana sambil pamatoto yopo. Kampai lang katuan na. Pai pakai nga opo apa nama sallo. Na dilambai. Na may kilala ti jona katuan ti tontong pasumpuran mungkin mati kaleni. Kumalang kasumpuran mah ti kaleni ko tontong den tu katuan salatuan. Pamanapa itu jona kapatawanan nang kamu kitoy si kasalamaran tumarasang kilingkan. Nda analaikan ite rosona data pulitu. Bela namin ay tagikulit soyanan ite tuangki. Apakah mo kung abenda mato kalau penangki. Lau pamarasan ka uled patu kung abenda masallo. Na pati gege itu bateng kisulana sameng kilala joloni. Na may masusituagan marampoy sus itu may batang lembang taman itu Allah na to marapun dite. Apa dito ka matotoran sila na puran nulan. Kemudian pa na mengkilang ka masusan. Kaaturan mo kan sesupuk sumana kan. Apapun alam pamole na kubatang di kalena kemeagan langkah pengkilalan. Nah, tontong nanti ngaratu ke amati kalian posan dek koni. Tontong tingara tu itu anak kompona atau nyopo. Mina dem pajul padang atau belana lantai meaga. Lasi lupi Jakarta. Jo sangata juga bisa lejo bantang. Tahu pada anak gadian bongsu nakenakan te Indo. Tang ayoren pagalan aja deh karangan. Seagan kameraman patang dikalai. Kamu puang lakon kontrudi bisa inan. Lasi bisa pekarangan nalal lembangan nanti agan ke pesan ni. Patudulalan ya puang. Totong mengandung semayang aran mati kali ini.
Toke nalambi atuna pelumpuno patara buku nate indok nenek kita malik. Bisa pakala rampo tamate nang tontong sitululang ala kumintu tamasuru. Walaupun dia merampai itu tanda mamali melakukan carapaan. Dan lah kata memintu mati sundi kali kata kipu Indonesia jamin tu marah pulau ni pakatana. Ini mepena belum bila tontong bisa pena sikuran bisa sola misa lantai nebainan katuan. Mui nala pada sulisa pala ketuinan patu punya teme pensarangan. Nah malah santong di pana atau teme pengarangan do kala para. Apa susi matoka ngalamin dari sakala ala kumintu anak kampung atau ni. Tontong lagi tundang malik atau kaya nasola nasam. Minajul pada atau apa tontong dan si beni kare bagi lo. Nau pak na pada ni tontong kumbongan atau pengarangan. Labin na kita pun kumua nibigkan na tumelo. Napa na lang te kasi turusan tu tontong mabendan mapato lang te tondok. La tontong tiyan na batu silang ikisituran turun. Nanti laki ng tiri tu unaan na. Kasi ulangan kasi pulungan lajo na rarabuko. Lajo na para po lajo na si bisa Al-Quran dalam may kumbungan. Tendo ka to nang kakisarong sulanasang nasarong tao ito tanda pa uwi matang pato yung karangan may. Mengkilang kamu susan apati atik siapa lang penangkin kiralay kumoya te mintu agan kolay mintu apati ampuy lajo na te may paabarang-barangan lajo na te may penakatuan lajo na agan kesulanasang ludunasang may kalemi ada ikan tontong penonban nilang mintu atto dan pa ana medadi tanda kasagan si tetenang patete te jona kareba kaparanuan lana pumala isangan mi laki porong ko sa laki pomau pa ate kami tahu ni. Tentu kata pemarencana masyal dalam di tete karua. Batang rap pula yang karan langan temponan. Tengkan natu melopon. Majoreng ko mitontong tundikan. Majoreng ko mitontong pagkata na bahay teng itu mintu anak kampon na tahu ni. Na doto la din ang pasundon ni si teten na ba atu patun na patira sangka anate indo nenek gikamali. Itu rete memintu rapo sola nasangi na patete na ayo kete me tondok ayo kete me kumbongan labi lujo me toma aparenta anna di benat tumelo na yate palumpuna batang rampu lumingka marampa situ kuasa siaka matotoran ludo may kalemi toke dako upong kinangka menomba ipantasuling pori kilalang ki sola nasan lamang bela dan tuma motor dan duka tuma auto kiporan itu pasammi itu dia kalang kalingkan kilo naturu kama totoran me kiram ko salama salanasan lago to inangki na itu natutong lagi ko di kalari sa minto tong pilantengan medali to maapagatan na salanasan kuma itu agar nanti ngaya tontong tupuan mengkarang tama mayores saat diikiri kanan ngaya bukoon na anampi ka matotoran pada pagari itu mintu dosa siya kasalaki upuang kirapukan masambayang mati kali ni maranwanan isorong tanya kumapa orang itu dari samalin na pak orang ni kamu Ulan Yesus Kristus tumangkan ada ikan sembayang susi tunakua. Oh ambil ikido surga. Ipalaku ni pakala di itu sanami. Napatalo tu perintani. Na dari tu papuran ni lantirino la susi do surga. Dengkan silasan nakikan dari Allah ya teh. Padai salam dangki. Susi kami pagari salana tu kasalan laku kaleti. Dan kan sani narining palakan. Dana randan kan data belitu. Kalau nak kamu tu nampi parenta sekapan, siapa malahiran saya lakona. Amin. Sama tanda jalanku sesat.
Pergilah kamu sekalian dalam hidup ini, nyatakanlah harapanmu kepada Tuhan. Tuhan senantiasa mengawali hidup kami, menguatkan mengobat kamu untuk menghadapi duka ini, dan terimalah berkat Tuhan. Dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Janji yang manis tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Segenap majelis gereja, pengurus PG dan segenap anggota jemaat Tandung menyatakan cita yang mendalam. Tuhan menguatkan dan menghiburkan segenap rumpun keluarga. Nah, itu dia. Nih. Kembali. Sebentar. Ya, kita lemah ini. Tapi kita mati itu. Hindi mo disani mo gitu.